Nyuwun sewu, saya sepanjang hidup saya ini tidak pernah dididik oleh Gusmi untuk ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tamu-tamu agung, santri-santri Gusmi, pecinta Gusmi, pengawatikul hafilin, penggerak pejuang Cantiko Mantaba, tidak ketinggalan para pengurus makam, masyarakat desa ini, dan tidak ketinggalan adinda kami Hajah Tahta Alvina Pagelaran Binta Gusmi, yang kita hormati malam ini dalam rangka ulang tahun wafatipun sosok fenomenal almarhum Gusmi. Para waliwah di zamannya, mulai dari Mbah Yai Dalhar Magelang sampai Gus Dur dawuh, Gusmi adalah satu-satunya putra Ki Ahmad Jajuli yang diangkat oleh Allah menjadi kekasih Tuhan sejak di dalam kandungan ibunya. Gusmi sosok yang ketika hidupnya penuh dengan misteri. Sepanjang hidupnya tidak ada di rumah, sepanjang hidupnya berkelana dari satu tempat ke tempat yang lainnya, mendekati orang 1 jam 1 hari, pindah lagi ke orang yang lainnya. Ya Allah, itulah Gusmi yang tidak bisa ditiru oleh siapapun juga. Dan Gusmi pada saat itu bisa dikatakan ketemu dengan anak istri 1 tahun sekali 2 kali, membenahi akhlak manusia yang hidupnya di jalan. Dan salah satu keunikan pun Gusmi yang tidak dimiliki oleh waliwah lainnya adalah, salah satunya adalah siapapun yang mencintai Gusmi dengan fatihahnya pasti pernah bermimpi bertemu dengan Gusmi. Itu salah satu keunikannya. Contohlah, panjenengan 1 hari fatihah 1 juta kali untuk Wali Songo. Belum tentu panjenengan didatangi lewat mimpi. Ini memang salah satu keunikanipun Gusmi, walau beliau tiada lagi di dunia ini, ngayomi umat di akhir zaman. Dan nyuwun sewu, ada lagi keunikanipun Gusmi. Siapapun orang yang pernah bertemu Gusmi walau cuma 1 hari, itu pasti di kemudian hari dia akan merasa orang yang paling dekat dengan Gusmi. Siapapun seperti itu. Dan bahkan orang yang tidak pernah bertemu sekalipun, tidak sedikit yang mengaku-ngaku pernah bertemu dengan Gusmi. Memang luar biasa, Masya Allah. Dan yang jelas
Mbah Abdul Hamid dawuh, mungkin 300 tahun lagi sepeninggal Gusmi akan muncul orang seperti Gusmi. 300 tahun lagi. Makanya setelah Gusmi wafat tahun 93, bermuncullah para peniru-peniru Gusmi. Orang-orang yang katakanlah seolah-olah seperti Gusmi. Tidak bisa itu. Makanya panjenengan amati di dalam pengembaraannya Gusmi mewujudkan Zikul Hofilin yang luar biasa, jutaan orang mengamalkannya. Makanya saya bilang pengamal Zikul Hofilin se-Indonesia ini hati-hati, jagalah hati panjenengan para pengamal Zikul Hofilin, para pejuangnya, karena Gusmi mewujudkan Zikul Hofilin hanya untuk menghantar panjenengan ikut Gusmi sampai ke akhirat nanti. Dan saya selalu bilang pada siapapun juga para pejuang di Indonesia ini, nyuwun sewu, siapapun yang memperjuangkan Zikul Hofilin, mulai dari Sabang sampai Merauke, ini yang membuat unik apa? Pasti orang tersebut keramat. Walau itu tukang becak, walau itu bakul bakso, siapapun orangnya, ngimami Zikul Hofilin, dia pasti keramat. Ini salah satu bentuk keunikan Pon Gusmi, dan ini yang rawan orang lupa diri. Jadi intinya, Gusmi Mbah Yai Mahmud Sidoarjo dawuh, siapapun yang derek Gusmi ibarat mereka mendapat Lailatul Qadar. Mbah Mahmud Sidoarjo dawuh, kewaliannya Gusmi itu setingkat dengan tokoh 1000 tahun yang lalu, Abu Nawas. Mbah Yai Mubashir Mundir Kediri dawuh, Gusmi pewaris tahta Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ketika Gusmi usia 10 tahun. Dan itu memang nyata. Gusmi bukan wali wah akhir zaman bentukan YouTube, bukan seperti itu. Sekali lagi saya katakan, ini di mana-mana saya haturkan. Para pecinta HP Android akhir-akhir ini, ada orang pinter ngaji sudah dikatakan waliwah. Dia punya santri banyak dikatakan waliwah. Dia bisa nyuwuk orang sudah dikatakan waliwah. Tidak semudah itu. Di kesempatan ini, Haul Gusmi yang ke-29 saya tegaskan, supados panjenengan menambah keilmuan tentang wali. 1 tahun Allah mengangkat seorang wali dalam satu negara, itu cuma 3 orang saja. Cuma 3 orang saja. Dan itu pun rahasia. Apalagi ketika orang itu masih hidup, pantangan membuka kewaliannya. 1 tahun cuma 3 orang saja. Bapak jenengan tahu sendiri, seolah-olah setiap desa pasti ada orang mengaku waliwah. Lah Gusmi dulu, Masya Allah, ketika masih hidupnya selalu mengatakan pada siapapun juga, dosa saya ini lebih banyak ketimbang orang lain, kesalahan saya itu lebih banyak ketimbang orang lain. Itulah sekilas tentang Gusmi, sosok misteri seperti hanya Nabi Wahidir yang sulit dipahami oleh siapapun juga. Hanya para sahabat sesama waliwah, mulai dari Kiai Hamid Pasuruan dan lain-lain, itulah yang paham Gusmi seutuhnya.
Para santri-santri apalagi paling cuman tahu sepotong-sepotong saja. Itu pun saya katakan sekali lagi, salah satu keunikan Gusmi, orang yang pernah diajak mancing oleh Gusmi 1 kali, diajak ngobrol 1 kali, seolah-olah merasa orang yang paling dekat dengan Gusmi. Padahal Gusmi bertemu jutaan orang di Indonesia ini. Dan sejak usia 10 tahun sudah bercita-cita dimakamkan di sini, di makam Tambak ini. Dan malam ini kita ditakdir oleh Allah, hormat kekasih Tuhan. Panjenengan saya kasih tahu ya, waliullah itu manusia istimewa pilihan Tuhan yang punya tingkat di bawah para nabi. Kalau ada yang bertanya, sampai di mana ketinggian seorang wali? Ini cerita yang sering saya haturkan di mana-mana. Dahulu ada seorang santri Mbah Yai Mubashir Mundir, waliwah di kota Kediri. Karena begitu cintanya dengan sang guru, saat meninggalnya, pada umumnya kan orang sakaratul maut, dia akan menyebut dengan asma Allah, 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 Allah. Tapi si santri tidak. Saat akhir hayatnya, yang disebut nama gurunya, Mbah Kiai Mubashir Mundir, Mbah Kiai Mubashir ngantos husnul khotimah. Faham panjenengan? Seminggu kemudian si santri ini sowan Gusmi pada saat itu. Laporan, Gusmi, ayah saya ketika meninggal dunia, saat akhir hayat yang disebut itu bukan Allah, bukan Allah, bukan Allah, tetapi menyebut nama gurunya, Mbah Yai Mundir, Mbah Yai Mundir, Mbah Yai Mundir. Apa jawaban Gusmi? Mbah Yai Mundir itu waliwah, menyebut nama waliwah sama juga menyebut Allah. Ini lah panjenengan yang ditakdir oleh Allah malam ini sowan Gusmi, sama juga kita berhadap dengan Allah. Mugi-mugi barokah kita sedaya niki. Nyuwun sewu, saya sepanjang hidup saya ini tidak pernah dididik oleh Gusmi untuk ngaji. Saya tidak pernah diajarkan oleh Gusmi tentang ngaji. Tapi yang diajarkan pada saya adalah, pertama, bagaimana cara mendekatkan diri pada Tuhan. Kedua, cara menghormati manusia yang lain. Hanya dua ini. Sekali lagi saya aturkan, ajaran Gusmi pada saya, cara mendekatkan diri pada Allah. Kedua, cara menghormati orang. Salah satunya adalah jalan terbaik menuju Allah adalah lewat para wali-walinya. Dan menghormati orang lain adalah jangan engkau merasa orang yang paling benar sedunia. Intinya, mugi-mugi kehadiran kita sedaya hormat hol Gusmi ingkang ke-29 niki beto barokah ingkang ageng. Barokai kagem kita sekeluarga. Sedaya mugi-mugi dipun paringi selamat dunya akhirat. Ingkang terakhir, monggo kehadiran kita malam ini menjadi sebuah renungan. Siapakah saya ini? Siapakah pencipta saya ini? Dan saya akan kembali kemana? Dan Allah sudah menyiapkan kelak dua tempat yang akan kita tuju, surga dan neraka.
Dan kita tidak akan pernah tahu kelak akan menjadi penghuni mana di antara dua tempat ini. Kita tidak akan pernah tahu. Hanya orang-orang yang sombong dan takabur saja yang mengatakan saya pasti masuk surga. Mulai dari Robiah Adawiyah, tokoh sufi 1000 tahun yang lalu, sampai Gus Dur, selalu mengatakan dirinya itu banyak dosa dan lain-lain. Intinya, mugi-mugi dengan karomah yogi barokah pentikul hofilin ini, kita ini diberi selamat wilujeng. Salamanallah wa iyyakum min doiki dunya wa doiki yaumil qiyamah. Cita-cita kita mugi-mugi Allah ngijabahi. Apa yang menjadi doa-doa kita, Allah paling sukses berhasil anak-anak kita. Semogalah mereka menjadi keturunan yang baik ila yaumil qiyamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.